Salam. Salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. Sebelum kita tadi udah doain jelus ya deh. Ya. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan tentang materi moral orang muda Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu, karya agungmu yang mempertemukan kami di tempat ini. Terima kasih kami telah masuk di Universitas Pancabakti dan bergabung dalam unit kegiatan mahasiswa di kampus, yaitu Keluarga Mahasiswa Katolik Santo Fransiskus Assisi. Semoga kami diberkati dalam setiap waktu kami. Berkatilah kami agar kami mampu menyelesaikan program studi kami tepat waktu 8 semester 4 tahun, dan kami dimampukan untuk menjadi pribadi mahasiswa Katolik yang seturut kehendak-Mu, membagikan cinta kasih dimanapun kami berada. Semua dari kami serahkan dengan peraturan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maaf Bapak, sebelumnya kita rawat waktunya 1 jam. Ya. Kalau waktunya 30 menit baru berdoa habis deh. Baik, saya duduk ya. Atau berdiri nih? Kalian duduk, saya duduk ya. Saya di kursi, kalian ini. Baik, sebelumnya mari kita tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ada 4 fakultas ya, Fakultas Hukum, Teknik, Pertanian, dan Ekonomi. Ada yang masuk jurusan baru itu gak? Kan ada jurusan baru, ada? Ada? Jurusan apa namanya? Fisioterapi. Oh, berarti dia masuk ke fakultas mana tuh? Oh, pertanian. Saya pikir dia masuk ke fakultas, nanti akan dibangun fakultas kesehatan kali ya. Oh, rencananya. Ada, coba berapa orang yang ngambil fisioterapi? 1, 2. Oh, ini berarti udah belajar inilah ya. Kalau kawannya sakit di fisioterapi gitu. Oh, belum. Lalu ada yang S2 di sini? Oh, enggak ada. Saya pikir udah ada yang S2 gitu. Ya, materi saya moral ya. Moral Katolik untuk orang muda Katolik. Ya, betul ya? Atau moral Kristiani untuk orang muda Katolik? Moral untuk orang muda Katolik. Moral. Ya, berbicara tentang moral ini, apakah kalian bermoral? Hah? Masa enggak bermoral? Kalau orang enggak bermoral tuh di sini dia telanjang gitu ya. Hah? Itu gak moral? Hah? Ada yang udah kawin gak di sini? Coba angkat tangan. Jangan malu-malu. Hah? Dedi? Dedi yang mana? Hah? Dedi yang mana? Kok enggak ada yang ngaku kalau udah kawin? Belum ada? Atau bahasa oh, udah? Menikah atau menikah lah, menikah. Hah? Belum juga? Atau saya langsung to the point, ada yang udah pernah hamil? Oh, belum juga? Kalau saya hamil ini tidak keluar-keluar. Karena dosa dengan istri ya. Istri hamil, saya yang menghamili begitu. Lah, yang menghamili istri saya kan saya. Nah, itu moral namanya. Jadi kalau saya menghamili seorang gadis bukan istri saya tidak bermoral namanya. Jelas ya? Nah, itu moral. Jadi moral Katolik itu jelas. Saya hanya bisa mengawini istri saya berkali-kali. Paham? Kalau enggak paham, kalian harus tanya dengan saya begitu. Saya hanya bisa melakukan hubungan seksualitas dengan istri saya yang sah menurut ya, bukan lagi agama, menurut Yesus Kristus. Jadi hubungan kita dengan Yesus Kristus itu adalah hubungan ya, Yesus dengan mempelainya. Jadi kita ini mempelai Yesus, maka ikatannya sangat kuat. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Wah, ini hafal semua ini. Jadi ada yang pernah menghamili enggak?
Belum saatnya. Aduh. Ya, dalam 1 jam ini kita akan bercerita tentang yang namanya moral. Jadi moral Kristiani, kalau berbicara moral Kristiani itu seluruh ajaran moral itu ya terkandung dalam 3 sumber dalam ajaran Katolik. Yang pertama adalah kitab suci, Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu bercerita tentang moral. Ya. Tentang moral. Ya. Kalau kalian baca kitab Kejadian, ya, bab 1 itu jelas. Allah menciptakan manusia seturut citranya atau gambarnya. Ya. Kalau kalian memahami itu, segambar atau secitra Allah, coba kalian pandang-pandangan sekarang. Kiri kanan. Kiri kanan. Coba. Bergeser. Ayo dong bergeser. Oh. Ada yang sampai sekali tidak bergerak, yom ya. Ya, bergeser. Lihat muka kawannya tuh, lihat muka kawannya. Hancur. Nah, itulah gambaran kasih Allah. Ya. Gambaran kasih Allah itu kita ya diciptakan oleh Allah. Ya. Dalam kitab Kejadian itu jelas. Baik. Sekarang saya langsung ke akar persoalannya. Moral ini berbicara tentang ya kaidah-kaidah kemanusiaan atau aturan-aturan kemanusiaan dalam rangka hidup yang baik dan bersama. Baik dan bersama. Jadi misalnya kalau kalian di kos, boleh enggak kalian laki-laki dan perempuan satu kos? Boleh lah kalau itu. Boleh. Masa enggak boleh? Satu kos. Hah? Satu kamar pun boleh kan? Kalau itu adalah menyangkut ya, kalau adik-beradik misalnya. Tapi kan agak sulit memisahkan moral begitu. Ya. Lah bagaimana misalnya adiknya laki-laki SD ya, sedangkan kakaknya mahasiswa. Lalu adiknya ya SD di Pontianak, bapak mamanya misalnya di daerah. Kalau enggak satu kos dengan kalian, masa kalian tega misalnya adiknya harus di kamar yang berbeda? Nah itu kita lihat tingkat moralnya ya. Moral itu harus dijelaskan. Yang enggak bisa, bukan enggak boleh, belum bisa. Misalnya kalau sudah dewasa, kata dewasa itu akil balik. Paham enggak? Kalau enggak paham berarti kalian bukan mahasiswa. Kalau enggak sadar berarti kalian pingsan kan? Nah inilah cerita tentang moral. Jadi moral itu adalah ya seperangkat ya hal yang memanusiakan manusia. Coba nanti kalau kalian cari di Google agak berbeda. Cuman saya ingin menginterpretasikan moral itu seperti itu. Nah, moral Katolik atau moral Kristiani itu jelas. Ada 10 perintah Allah. Ya, itu moral. Moral yang pertama kali disampaikan oleh Allah kepada manusia melalui perantaraan Musa atau Nabi Musa. Dari 10 Commandments. Nah, lalu moral Kristiani itu itulah yang menjadi pegangan kita untuk kita menjadi mahasiswa Katolik yang 100% Katolik, 100% Indonesia. Yang pertama, dalam 10 Commandments itu, moral Kristiani yang dijelaskan langsung oleh Allah kepada Musa, dan Musa menjelaskan itu kepada bangsa Israel, lalu itu dipakai oleh gereja Katolik sebagai aturan moral yang sangat jelas. Sangat jelas, dan tidak boleh diganggu-gugat. Jelas ya, sangat jelas. Yang pertama, ya, tapi sebelumnya, ya, aku Allah Tuhanmu. Jadi yang menjelaskan tentang moral itu adalah Allah sendiri, Yesus sendiri, Roh Kudus sendiri. Ya, kita bukan berbicara tentang
sesuatu yang abstrak, tetapi sesuatu yang nyata. Yang pertama, ya, jangan menyembah berhala. Nah, itulah moral Kristiani. Jadi ketika kalian dibaptis dalam gereja Katolik, kalian tidak boleh menyembah berhala. Jangan menyembah berhala, berbaktilah padaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Ada 3 hal di situ. Jangan menyembah berhala, atau jangan membuat ilah-ilah lain. Itu khusus untuk bangsa Yahudi ya. Tapi dalam Katolik jangan menyembah berhala. Kata berhala adalah suatu kejadian, peristiwa yang kalian lakukan berulang-ulang, lalu meniadakan Tuhan untuk melakukan hal itu. Seperti kalian misalnya main game. Main game-nya 8 jam. Berdoa, tanda salib tak mampu. Jadi sekarang kita udah mulai menggeser tuh. Nggak percaya? Kalian lebih banyak main misalnya medsos, YouTube, TikTok. Sedangkan ke gereja 1,5 jam itu nggak mampu. Nah, itu moral. Sebagai orang Katolik, berarti kalau kita tidak ke gereja berarti tidak bermoral, melanggar moral. Yang kata tidak bermoral itu belum dulu ya. Jelas ya? Jangan, ini ada yang belum dibaptis gak? Coba, ada yang belum dibaptis? Coba angkat tangan. Semuanya udah dibaptis? Semuanya sudah menerima sakramen Krisma? Mantap. Oh, ada belum? Berapa orang? Coba angkat tangan. Atau angkat kaki dari tempat ini. Oh, banyak ya. Jadi nanti karena kalian posisinya berada di paroki-paroki di kota, laporkanlah diri kalian ke ketua lingkungan. Om, tante, pak tua, mak tua, kakek, nenek, saya tinggal di sini. Oh, kamu paroki lingkungan ini, begitu. Jangan kehadiran kalian ini tidak dilaporkan. Ya, jelas ya? Di paroki, ada 8 paroki di kota itu semuanya mengadakan yang namanya ya inisiasi. Yang paling utama adalah katekumen pasti ada setiap tahunnya. Kemudian sambut baru. Ada yang belum sambut baru kan? Terima sakramen Ekaristi. Mana? Ada? Belum? Oh, enggak masalah. Ada dulu anak kuliahan itu belum sambut baru. Belajar dia. Enggak boleh main nyelonong-nyelonong. Ada gak yang nyelonong? Enggak ada sambut baru, tiba-tiba datang di kampung nyambut ya. Ada pastor. Jangan-jangan ada kali ya. Ada. Ngakulah, bertobatlah. Ya belajar dulu. Mengapa harus belajar? Banyak yang salah, sambut baru itu untuk anak kecil. Tidak. Sambut baru itu, pelajaran sambut baru atau pelajaran menerima sakramen Ekaristi itu adalah pelajaran yang dikhususkan bagi orang yang sudah menerima sakramen baptis, tetapi dalam keadaan tertentu dia belum bisa menerima sakramen Ekaristi karena dia dibaptis waktu bayi. Karena yang mewakilkan kita itu adalah bapak dan ibu kita atau wali baptis kita. Jelas ya? Nah, jangan menyembah berhala, berbaktilah padaku saja. Jelas di situ. Kalau kalian sudah terima sakramen Ekaristi lalu kalian tidak datang ke gereja pada hari Minggu, berarti kalian melanggar moral. Wajar kalau misalnya kalian ditegur. Kok tidak ke gereja? Atau kalian ke gerejanya salah. Bukan ke gereja Katolik. Gereja yang lainnya. Oh, tidak bisa. Orang Katolik wajib ke gereja Katolik. Ya. Apapun. Di lingkungan saya mengantar ke lansia, 20 lansia saya antar. Karena mereka harus menerima sakramen Ekaristi setiap minggunya. Ya. Kebetulan saya ya dipercaya menjadi prodiakon. Jadi saya antar. Kalau misalnya kalian sakit, kalian harus lapor ke ketua lingkungan supaya ada pelayanan sakramental kepada kalian. Jelas di situ ya? Ini jelas nggak nih? Kalau enggak jelas, pulanglah kita, kan begitu. Baik, oh ayo pulang katanya. Siap-siap lawan panitianya. Syukur jauh, enggak? Jelas ya?
Jangan menyembah berhala, berbaktilah padaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Orang Katolik yang meninggalkan gereja Katolik diam-diam untuk bergabung ke kandang lain, dia melanggar moral. Mengapa? Karena dia tidak mencintai Yesus Kristus secara total. Nah, ada syaratnya tuh. Sekarang yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu tidak dengan hormat. Yesus mau dirajam sama orang Yahudi gara-gara mengakui dirinya dia adalah putra Allah. Ya. Jadi kalau bagi orang Yahudi menghujat Allah itu harus dirajam sampai mati. Kalian tak datang ke gereja, tak dirajam kan? Hari Minggu. Ya. Berarti kalian tidak mau menyebut nama Tuhan tidak dengan hormat. Kalian makan bakso tidak mau tanda salib. Ya kan? Tidak mengakui diri sebagai orang Katolik. Bulan Maria tidak doa rosario. Padahal diwajibkan berdoa bersama Bunda Maria. Tidak diwajibkan sih, dianjurkan. Yang wajib itu tadi, ya, perintah gereja, rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Itu kaitannya. Ini harus jelas nih. Bulan rosario kalian bukan doa rosario, main game, ngopi di warkop, ya kan? Di sini ada yang belum punya HP kan? Handphone? Ada? Nggak mungkin lagi, zaman gini boy, nggak ada handphone. Hah? Nggak ada handphone? Belilah. Hari gini kalau kalian tidak ada handphone, itu zaman saya kuliah dulu, masa tidak ada handphone. Saya dulu beli nomor dulu ya. Nomor saya beli nomor, mahal nomor dulu. 125.000 zaman itu saya beli nomor. Masih sampai sekarang saya pelihara nomor saya. Kalian nomornya udah berganti-ganti, apalagi kalau putus pacar kan. Kalau putus pacar, buang nomornya. Oke, jelas? Berikutnya, yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Nah, setiap hari hari Tuhan. Jadi tugas kita itu kan ada 5. Liturgia, penguduskan, ya. 5 tugas kita sebagai anggota gereja. Liturgia, pengudusan. Kita harus dikuduskan oleh Yesus Kristus melalui sakramen-sakramennya. Ada 7 sakramen tuh. Sakramen baptis, sakramen ekaristi, sakramen krisma. 3 sakramen itu disebut sakramen inisiasi, menandakan kita sebagai orang Katolik sejati. Yang di tengah, paham ya? Boy, Bung. Ini pasti dari Sintang nggak kamu? Kamu dari Sintang nggak? Itu yang noleh itu, bukan? Nggak, yang tengah dikepung perempuan. Wah, dia lihat ke belakang lagi. Baik, udah jelas? Jadi kalau kita sebagai orang Katolik, 3 sakramen itu wajib. 2 sakramen itu diterimakan sekali untuk selamanya. Jadi kalau kita sudah dibaptis, itu dimateraikan selama-lamanya. Tidak pernah dicabut Allah. Bagaimana kalau dia meninggalkan gereja Katolik? Berarti dia harus bertobat. Dia sesat. Ini saya mau jelaskan nih. Ya, maka kuduskanlah hari Tuhan itu kalian wajib. Masa sih tidak bisa ke gereja di paroki di kota nih dari hari Sabtu mulai misa hari Minggu tuh ya? Betul enggak nih? Betul. Coba saya mau tanya dulu, yang paroki Stella Maris coba angkat tangan. Enggak ada ke paroki Stella Maris nih? Hebat juga ada orang Stella Maris, enggak ada. Enggak ada. Paroki Siantan Stella Maris. Oh, 1. Paroki Santo Hieronymus Tanjung Hulu. 1, 2, 3, 4. Oh, ada 5. Paroki Santa Cecilia Sungai Dalam. Enggak tahu. Oh, 1. Paroki Keluarga Kudus Kota Baru. Oh, cukup banyak. Paroki Maria Ratu Pencipta Damai Pancasila. Oh.
Paroki Gembala Baik Senghi. Enggak tahu. Wah, ini harus jalan-jalan ke Waterfront City ya. Ada gereja Katolik Gembala Baik Senghi. Berikutnya Paroki Katedral Santo Yosef. Enggak tahu juga. Atau lebih banyak tinggal di Paroki Bunda Maria Jeruju. Coba angkat tangan. Oh banyak. Oh banyak ya. Banyak tapi tahu enggak lingkungannya itu? Oh tahu. Pintar. Kalau enggak tahu tanya nanti. Baik, setiap gereja itu menyelenggarakan yang namanya undangan dari Yesus Kristus. Undangan Yesus Kristus tiap minggu itu adalah undangan perjamuan Ekaristi atau perjamuan kudus. Kalian diundang untuk datang ke gereja. Ada misa-misanya itu. Misa hari Minggu di hari Sabtu ada beberapa gereja, kalian tahulah. Kemudian kalau hari Minggu dari jam 5:30 sampai jam 6 sampai jam 7 malam, semua ya beberapa gereja itu mengundang kalian. Jadi kalau kalian tidak datang undangan itu nanti kalian bisa mengandung. Tahu mengandung? Mengandung dosa. Itu melanggar moral ya. Baik, yang keempat, hormatilah ibu bapakmu. Nah, perintah 1 dan sampai 4 itu adalah perintah yang dikhususkan hubungan kita dengan Allah. Loh, hormatilah ibu bapakmu. Jadi kalau kita tidak menghormati ibu bapak kita, berarti kita tidak mencintai Tuhan Allah. Karena bapak ibu kita adalah wakil Allah di dunia. Apapun agamanya, apapun orangnya. Jelas? Nah, jadi kalau bapakmu, mamamu pesan, nak, jangan pacaran ya. Jadi gimana? Hah? Harus? Hormatilah ibu bapakmu. Kan sudah, enggak, kalian belum dewasa. Kategori dewasa itu 21 tahun. Jadi kalau kalian di bawah 21 tahun harus izin orang tua. Kalau di atas 21 tahun belum juga pacaran, tanyalah. Ya, jelas? Jelas ya? Siapa yang orang tuanya sudah meninggal? Bapaknya, coba angkat tangan. Berapa orang? Oh, ada beberapa orang. Nah, mamanya meninggal. Oh, berapa orang? Lalu bapak mamanya meninggal. Oh, ada juga, ada ya. Nah, pada hari semua orang beriman kemarin tanggal 2, kalian ngirim intensi enggak tuh? Ya, itulah salah satu lambang hormatilah ibu bapakmu. Jadi jangan hanya ibu bapak juga, kakek nenek juga kita kirim intensinya. Jelas ya? Jadi moral itu adalah hubungan kita dengan Allah. Ya. Kalau kita tidak berdoa, kita melanggar moral Kristiani. Melanggar. Melanggar moral itu berarti kita berdosa. Itu bedanya. Ya. Apakah kalau kita melanggar perintah 1, 2, 3, 4 kita dihukum negara? Hah? Hah? Dihukum Tuhan. Tuhan tak pernah menghukum. Berarti berdosa. Melanggar kehendak Allah itu berdosa. Melanggar moral Kristiani itu berdosa. Upah dosa adalah maut. Lalu bagaimana menghapus dosa itu? Satu-satunya syarat adalah pertama apa? Pertama sadar dulu lah, sadar, kemudian sesal, lalu tobat, lalu terima sakramen pertobatan. Aduh. Jadi orang Katolik itu dosanya bisa dihapus oleh Tuhan Allah melalui sakramen pertobatan. Makanya ada dalam akuilah dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali.
Nah, jadi seperti itu kawan-kawan. Ini nanti masa Advent dah dekat, kalian pergi ke gereja, terima sakramen tobat. Seandainya kalian 200 berapa nih? 265 orang datang ke BMJ semua terima sakramen tobat. Ah, ini nanti saya usulkan. Anak mahasiswa UPB ini mau terima sakramen tobat di ya. Paling dosa kalian kan ringan-ringan ya dosanya. Berbohong, mencuri, ya kan? Udah ada yang berzina. Nah, itu berat tuh dosanya. 3 dosa berat itu berzina, membunuh, menghujat Roh Kudus. Itu dilarang menyambut sakramen Ekaristi tadi. Karena dia benar-benar tidak bermoral. Paham ya? Baik, berikutnya perintah yang ke-5. Jangan membunuh. Bukan kalau misalnya motong babi itu tidak salah. Yang salah tuh mencuri babi. Tidak mungkin kalian makan daging babi atau makan daging sapi tidak dipotong, kan begitu. Nah, kalau menurut orang Yahudi, motong binatang itu harus sekali mati. Kalau 2 kali mati berarti, atau tidak mati itu dibilang makan bangkai. Kalau kita tidak, dipotong. Lalu bagaimana? Pak, orang Katolik main potong-potong. Oh, tidaklah. Kalian berdoa dulu lah, bersyukur. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, terima kasih Engkau memberikan kami babi ini untuk kami santap dagingnya. Ya kan, semoga daging babi ini bermanfaat bagi jasmani kami. Ini mana kalian berdoa? Main potong-potong ya, apalagi nyuri ayam tetangga. Ini. Itu kurang bermoral namanya. Jelas? Jadi tidak ada istilah yang dimaksud jangan membunuh sesama manusia. Misalnya kalian aborsi. Tahu aborsi? Maklumlah kan, kelewat batas pacarannya. Lalu boncet perutnya. Bukan boncetnya kayak saya, ini banyak lemak gitu. Ya kan? Lalu si laki-laki, kalau enggak sanggup aku. Kita baru mahasiswa nih, duit enggak ada. Inilah nikmat membawa sengsara. Lalulah pergi ke tukang urut, atau minum paramek, atau makan nanas, atau main korak-korak. Ada lubang dihantam, biar gugur. Itu modus-modus anak muda yang paling banyak. Penelitian 2011, pelaku aborsi yang pertama itu adalah anak SMP, yang kedua anak SMA, ketiga perguruan tinggi, keempat ibu rumah tangga. Ya. Jadi ini harus, lalu digugurkanlah hasil perbuatan tidak bermoral. Tidak bermoral itu kan. Padahal anak yang di dalam kandungan itu tidak salah. Yang berdosa itu adalah kebejatan bapak mamanya. Tapi lihat dulu bejatnya dari mana. Bapaknya bejat. Ya itu, akhirnya dibunuh lah. Ingat, 2 minggu sudah jadi manusia, walaupun dia belum sempurna secara jasmani, tetapi dia sudah punya jiwa. Akhirnya apa yang terjadi? Itulah yang disebut membunuh. Jadi harus diakui, pastor, saya telah melakukan aborsi misalnya. Itu diakui di dalam sakramen tobat. Jelas ya? Gampang kan? Tapi tak semudah itu ngomongnya kalau sudah tidak bermoral dan bejat itu tadi. Berikutnya yang ke-6, jangan berzina atau berbuat cabul. Tahu berzina? Berzina melakukan hubungan seksual bukan dengan istrinya atau melakukan hubungan dengan istrinya tapi belum kawin gereja Katolik. Misalnya dia kawin adat, dia hidup dalam perzinahan. Walaupun dia sudah kawin adat, ya, begitu. Jadi jelas ya? Secara sosial oke, tetapi secara gereja dia tidak boleh menerima sakramen Ekaristi. Mengapa?
karena dia melanggar cinta Tuhan, dia tidak setia. Berarti paham nih? Sekarang saya tanya, nonton film porno itu termasuk perbuatan cabul ya? Berarti kurang bermoral. Kalau kalian melakukan hubungan seksual dengan pacar kalian, itu disebut tidak bermoral. Pak, nyaman Pak? Ya nyaman sih. Nyaman apanya nyaman? Nyaman nontonnya Pak? Oh, nyaman nontonnya. Siapa yang biasa nonton film porno di sini? Bagus dia jujur supaya dia tidak rusak moralnya. Ya. Biasanya kalau yang sudah rajin nonton film porno itu tidak lama-lama dia berbuat ya lama. Minimal dia onani atau masturbasi. Bahasa kerennya itu dia ngelocok bagus. Atau bahasanya nyabun. Nah, kalau yang tidak berdosa itu adalah mimpi basah. Tapi kalau yang onani masturbasi itu dia berbuat cabul. Walaupun cabulnya hanya pribadi. Nonton film porno juga berbuat cabul. Ya. Kalau cewek masturbasi. Tapi kalau perempuan itu akibat dia sering melakukan hubungan segama atau hubungan seksual. Maka ada rangsangan. Nah, kalau dia tidak pernah melakukan hubungan seksual, dia tidak akan melakukan masturbasi. Kecuali dia ada kecanduan film porno ya. Jangan ya. Itu dulu di satu tempat di daerah sekarang Kuburaya itu, ini kejadian unik nih. Ya. Heboh waktu itu di suatu perusahaan. Jadi timun itu patah di dalam vaginanya. Oh hehehe. Akibatnya ribut, operasi, diangkat rahimnya, selesai. Atau saya tidak tahu, katanya ya, 1 bulan itu terong nyangkut di dalam vaginanya. Minta ampun. Nah, itu akibat dari masturbasi tadi itu. Biasanya ya itu. Ya terserah kalian lah mau ketawa atau tidak ya. Saya bukan mau mengatakan ini. Itu yang disebut dengan berbuat cabul. Jangan sampai tidak paham. Paham ya? Nah, kalau kalian ciuman dengan pacar kalian dosa enggak? Sana enggak bisa jawab. Hah? Dosa dong. Aduh. Enak betul. Ini saya ralat nih. Kebutuhan itu ketika kamu sudah menerima sakramen perkawinan ya, kebutuhan primer. Tapi kalau kamu pacaran itu bukan kebutuhan. Masa suamimu mau dikasih second, istrimu mau dikasih second? Mau gak kamu? Mau? Enggak mau. Usaha zaman sekarang, kita zaman sekarang nih. Makanya Anda adalah anak-anak terang, bukan anak-anak gelap. Pacarannya sehat. Kalau pegangan tangan enggak masalah. Kalau ciuman masalah. Kan ada lagunya. Awalnya apa? Pegang-pegangan. Belum. Ya, ada lagunya tuh. Ya apa? Awalnya pegang-pegangan. Lalu cium-ciuman, peluk-pelukan, lalu telat 3 bulan. Jadi beginilah ya. Mengapa moral itu penting bagi kita generasi muda Katolik? Ya.
Karena keperawanan dan keperjakaan itu adalah simbol kekudusan. Maka disebut Santa Perawan Maria. Jadi persembahkanlah itu kepada Tuhan melalui sakramen perkawinan. Jika kalian dipanggil menerima sakramen perkawinan. Jadi saya mau di kantor attack dulu ya. Jadi yang perempuan nih ya. Jadi kalau pacarnya minta cium berarti dia tidak cinta. Cinta itu melahirkan tanggung jawab. Ya. Tahu? Cinta itu melahirkan apa? Tanggung jawab untuk tidak mencium pacarnya. Kewajiban, lalu kesetiaan. Ini memang kalau kita berbicara tentang ini jelas. Udah jelas nih? Cewek, mana cewek? Perempuan mana? Yang bisa hamil tuh perempuan ke laki-laki? Yang menderita laki-laki ke perempuan? Yang hamil tuh perempuan ke laki-laki? Yang melahirkan laki-laki ke perempuan? Ngapa kalian mau ngasihnya? Yang bisa menghamili siapa? Makanya yang boleh melakukan itu adalah suamimu. Atau yang boleh dihamili itu adalah istrimu. Oh, ini kacau nih. Hah? Calon enggak boleh. Jelas ya? Jelas. Jelas nih. Berikutnya yang ke 5, 6, 7. Jangan mencuri. Ya, mencuri, klepto mencuri. Uang kawannya diambil mencuri. Mencuri, udah paham ya? Korupsi mencuri. Apa lagi? Duit bapaknya di dompet, masih gak ada yang model gitu? Biasanya anak SD, SMP itu ya, itu karena nilai-nilai di rumahnya tidak ditanamkan kejujuran. Berikutnya yang ke-8, apa? Jangan bersaksi dusta kepada sesamamu manusia. Hoak. Nah itu. Jadi moral itu berat kalau tidak dilaksanakan. Jadi kalau kalian melakukan itu, kalau tadi membunuh dan berzina itu kalian tidak bermoral. Jadi kalau kalian berani menghamili orang berarti kalian tidak memiliki moral. Karena kalian tidak menghormati ibu bapak kalian. Ya kan? Seandainya hamil si perempuan, lalu kalian tak tanggung jawab lagi, udah tak bermoral, bejat lagi kan? Nah itu berat ya, berat. Makanya kalian ini agen cinta kasih itu harus melakukan itu. Kan kalian bisa jadi pastor, jadi suster, jadi ibu rumah tangga, bapak Katolik, ibu Katolik ya. Ah tuh yang nyandar-nyandar tuh, coba yang nyandar-nyandar tuh. Ah, paham enggak tadi yang saya omongkan tuh? Apa tadi? Oh, yang begini nih. Enggak paham. Yang nyandar-nyandar tuh. Kawannya enggak nyandar, dia nyaman nyandar kan? Gimana? Paham enggak tuh? Oh, yang buka kancing baju tuh pasti tak paham dia. Pasti rajin nonton film porno dia tuh. Di kos cek sabunnya banyak habis. Bahaya. Jadi hati-hati ya. Yang orang muda perempuan jangan pergi ke kos laki-laki, malu nanti. Ya kan? Baik, berikut banyak timun itu diterima. Ini nampaknya pengalaman di rumah ini banyak timun. Udah? Berikutnya yang ke-9, jangan ingin berbuat cabul. Jadi kata ingin berbuat cabul itu baru nonton film porno, baru mau nyium pacarnya, baru mau meluk pacarnya, itu udah dosa. Jadi kita sebagai orang Katolik jelas, tidak ada toleransi. Beda kalau mencium bapaknya, mencium mamanya beda. Kan tidak mungkin saya mencium anak gadis saya pakai cium bibir.
Adakah? Itu udah lain lah. Kalau cium pipi oke. Kalau saya mencium dia pipi, pastilah kalian bilang, wah bahaya bapak nih, bejat benar nanti kan? Ya kan? Loh, betul nggak? Saya panggil sini, saya cium di sini, tak bermoral bapak tuh. Nah itu ya. Jadi jelas, moral Katolik itu jelas. Ya, cowok cewek, cowok cewek. Jadi jelas. Di Amerika, di salah satu negara bagian saya lupa, itu di sekolah Katolik. Jadi dicek, kita pikir Amerika bebas ya. Jadi waktu penelitian itu mengejutkan. Hasilnya keperjakaan di sana itu tinggi, 75%, 15% tidak menjawab. Saya tidak tahu nih. Kalau data 2011, saya kan hanya dengar ibu-ibu, ini di salah satu kabupaten, saya terkejut. Dengarnya pun saya di Singgai, Malaysia. Dia bilang anak gadis di kabupaten itu tinggal 20% ya perawannya. Waduh. Berarti 10 anak gadis, 10 anak darah, hanya 2 aja perawannya. Macam mana mau jadi suster? Gimana mau jadi ibu rumah tangga? Udah perselingkuhan sebelum kawin. Nah ini masalah kawan-kawan. Jangan kalian berpikir nyamannya. Ya sakit. Apalagi perempuan. Perempuan itu menjadi korban keganasan laki-laki. Bayangkan. Betul kan? Rumah sakit korban lelaki gitu. Loh, ya kan? Kasihan. Makanya kalian hanya bisa mempersembahkan itu kepada suamimu yang sah dan telah menerima sakramen perkawinan. Titik, tak ada koma-koma. Biarpun cowok mau jilat pantatmu tuh. Bohong dia, bohong. Rayuan iblis tuh semua. Biarpun dia baik, waduh, disuruh cuci kato pun oke. Itu kalau belum mendapat, kalau udah mendapat habis kalau ditinggal. WA tak dibalas, SMS tak no. Apa yang terjadi ya? Nah ini kejadian ya. Dulu ada seorang ya sama mahasiswa Katolik. Dia mau skripsi, mau sidang, perutnya boncet. Karena malu, padahal dia anak yatim ya, mamanya yang ngongkosnya. Lalu apa yang terjadi? Dia ngambil jalan singkat, dia minum Paramek 2 papan. Lalu pulang di kos, lama tidak keluar, lihat darah sudah berceceran. Rupanya dia menggugurkan anak. Itu dapat ide setan dari mana tuh? Ya, akhirnya dia tewas kehabisan darah di kos tersebut. Wah, si cowoknya ditanya, sebenarnya saya mau mengawini dia. Itu omongan dia setelah ceweknya meninggal. Mau skripsi itu. Nah, itu kejadian nyata. Ya. Iblis itu jelas suaranya. Saya sudah pernah wawancarai korban yang dihamili. Lalu ada 3, dia bilang 2-nya mati, minum rendap dengan minum racun lah. Dia hampir minum baygon. Jadi iblis itu jelas suaranya. Dia suruh apa? Dia suruh minum baygon. Tapi karena kekuatan doa, dia tinggal di asrama dulunya, tidak jadi dia minum baygon. Akhirnya dia selamat. Tapi 2 orang tidak selamat ya seperti dia. Jadi jangan kalian bermain-main. Ya. Begitu juga yang laki-laki. Ya. Karena dia tidak mampu bertanggung jawab, lalu gantung diri. Ya. Dan sebagainya. Jadi moral itu penting. Nah, sampai di situ dulu lah, karena panjang nih. Nanti kita cerita moral ya. Ini saya langsung to the point saja sebagai orang tua. Masih ada waktu? Ya, silakan kalau ada yang bertanya. Masih ada 15 menit. Sesuai jam saya rekam. Ya, silakan. Yang kira-kira laki-laki tidak bermoral boleh bertanya. Kami kasih kesempatan untuk 3 orang penanya. Silakan. Tidak ada yang bertanya. Sudah jelas atau tidak tahu atau tidak bermoral semua nih?
Nanti kalau saya tanya tidak ngaku, bahaya. Saya to the point nih. Mana? Laki-laki. Ya. Yang mana? Berdiri lah. Oh ini. Ini muka dari Jepang. Ini orang Ainu ya? Orang Ainu. Orang Jawa kan? Orang mana? Oh ya silakan. Ya ya. Siang. Baik. Bagaimana Menjaga moral. Oh, baik. Berat nih etika pergaulan nih. Sekarang ini ada indikasi yang namanya banyak orang muda tuh tidak punya etika, betul katanya. Ya, cium tangan orang tua udah susah, tapi saya lihat di sini anak-anak KMK UPB yang mantap nih, luar biasa. Tepuk tangan nanti. Itu karena di sekolah mungkin diajarkan ya untuk memberi salam, kan udah kan. Ya, menjaga etika tuh yang pertama adalah kita mampu berkomunikasi dengan kata-kata baik. Karena etika itu dimulai dari kata-kata. Prokem di YouTube kan sekarang pakai anjir lah, apalagi itu. Jadi kata anjingnya dipakai. Ya. Saya agak kurang paham juga kan. Anak saya teriak-teriak, teriak apa begitu. Rupa dia main game. Ya. Jadi masalahnya sekarang kalian itu, etika kalian itu adalah etika yang instan. Jadi cara yang pertama adalah berkomunikasi dengan baik. Nah, berkomunikasi dengan baik itu dimulai dari kegiatan-kegiatan seperti ini. Di sini kan kalian diajarkan etika pergaulan yang baik. Ada senior junior. Memang kata orang dulu, tidak perlu itu, tidak bisa. Mengapa? Keluarga mahasiswa Katolik itu kan menjaga etika. Kalian ada alumni, kalian ada dosen, dan orang tua. Nah, seperti itu. Yang kedua, sering menghubungi orang tua lah. Selamat pagi papa, selamat pagi mama. I love you papa, I love you mama. Ini mana WA mama bapaknya? Mak, duit. Ya kan? Paling yang cewek kali ya. Pulang kampung cium lah kening pipi bapak mamamu. Siapa yang di sini rajin mencium bapak mamanya? Mana? Ya ampun, sedikit sekali. Bapak mamanya mau cium, oh udah besar. Ya ingat ya, ciumlah bapak mamamu ketika dia masih hangat ya, ketika dia masih hidup. Kalau kau cium waktu dia dingin, tidak ada lagi. Hah? Jelas ya? Cium tangan lah ya. Jelas ya? Lihat yang tidak punya bapak mama, dia mau cium apa? Cium nisan. Ya kan? Umur berapa kehilangan bapak mamanya? Bayangkan. Bisa enggak kalian membayangkan ini? Ini yang punya bapak mamanya di WA pun bapak mama tidak ada. Ya kan? Kasih kabar setiap hari ya. Dan selalu ya menjaga itu. Yang ketiga, ikutlah kegiatan-kegiatan yang mendidik etika itu. Ya, seperti kegiatan ini. Itu saja dulu ya. 3. Baik, silakan yang lain. Ada lagi mau bertanya? Yang cewek dah. Oh, ini. Oh, ini nih yang depan nih. Ini sepertinya calon pastor nih. Tampangnya ada ya. Silakan. Ya. Nih. Perkenalkan, nama saya Stefanus Tinggi. Mantap. Fakultas Pertanian Prodi Agroteknologi. Ya. Saya ingin bertanya, apakah bisa kalau kita membentak, apakah pelanggar moral Pak? Membentak. Ya membentak, ngomong kasar. Terima kasih Pak. Ya, etika dan moral itu beda ya. Ada estetika, ada etika. Estetika itu kan begini. Kalau dia, ini contohnya dia lagi nih karena jerawat cintanya ada di sini nih. Kalau dia pakai bikini, dia punya etika enggak? Enggak.
itu bukan etika, itu estetika. Estetika itu beda dengan etika. Beda dengan moral. Moral itu adalah hubungan relasi yang dalam dengan manusia. Kalau kamu membentak dia, itu lebih kepada etika. Punya etika enggak dia ngomong dengan saya? Saya cewek kok dia ngomong bentak? Enggak ada salah kan? Salah pun enggak boleh. Itu etika. Kalau dia pakai bikini, itu estetika. Ini yang sering orang salah. Lalu ada UU pornografi katanya. Jadi, ya, paham ya? Kalau kamu ke pantai pakai bikini, ya, atau pantai di Bali, orang telanjang di pantai, itulah etika dia. Apa etika dia? Itulah estetika dia. Estetika itu dia telanjang atau pakai bikini. Tapi kalau kita pandang dia, kita tak punya etika. Kita dianggap mempermalukan dia. Paham ya? Etika dengan estetika itu berbeda. Kalau dia pakai sarung nih di sungai, mandi, itu estetika. Atau nonton di YouTube jalan supaya pikirannya jangan katrok. Kalian cari di YouTube tuh, ngapa YouTube tidak mensensor? Ini gila, saya pikir nih pornografi, tapi tidak disensor YouTube. Ngapa? Karena itu estetika. Model telanjang bulat, hanya telanjang bulat. Pakai apa? Otak pornografi sudah masuk. Jadi begini. Apakah kalau orang, ya, sekarang dokter kandungan memeriksa ibu, dulu kan harus dicolok-colok tuh. Dulu. Sekarang pakai USG. Makanya etikanya apa? Suruh datang suaminya, bukan tolong suaminya datang supaya suaminya tidak katrok. Kalau dulu tuh dicolok-colok memang. Oh, belum pembukaan, belum. Emangnya Pak dokter itu tidak bermoral? Kan meriksa orang. Hah? Jangan jauh. Misalnya tes di suatu lembaga, ditelanjangi kok. Yang lain lihatnya dokter laki-laki. Oh, ini masih perawan, oh ini tak perawan gitunya. Ketahuan, tak bisa bohong kalian. Ya. Visum itu kan kalau misalnya ada perkosaan itu kan dilihat tuh, diteropong. Ya kan? Ada luka yang disebabkan benda tumpul, ada kekerasan. Paham ya? Kalian tidak bisa bohong-bohong. Nah, itu tadi ya. Nah, moral itu tadi. Kalau dia menghamili nih, yang dihamilinya di samping nih, itu tak bermoral dia. Apalagi diperkosa, udah moral bejat lagi dia. Ah, itu. Paham enggak? Misalnya dia pasti bertanya, kalau pelet gimana? Ya tak bermoral lah tuh. Orang pakai pelet, coneng nggak bahasa ini? Coneng ya? Itu tak bermoral. Itu usaha yang disebut tidak bermoral karena memaksakan cinta dengan sesuatu manipulasi. Hah? Gimana? Dia nanya apa? Besuk. Oh, susuk. Iyalah, tadi itulah saya katakan, jangan menyembah berhala. Kau pakai susuk tuh untuk apa? Untuk kegantengan. Ya. Jangankan itu, sihir di gereja Katolik itu, ya, itu dianggap tidak bermoral karena sihir itu kan tipu. Ya. Tipuan. Menyihir orang. Sama dengan misalnya ini ya, mengguna-gunai orang. Jelas ya? Paham enggak? Jadi kalau moral itu hubungan kamu, misalnya kamu cium dia tiba-tiba, ya enggak bermoral lah kamu itu. Apa hubungan kamu dengan dia apa? Kalau kamu suami istri, kau cium enggak masalah. Tapi etikanya boleh enggak kepatutannya? Misalnya suami istri ciuman nih. Ini istri saya ciuman sini mesra-mesra. Kalian nonton. Ya itu berarti saya tak punya etika. Bukan tak bermoral, salah tuh. Karena itu istri saya. Kalau bukan istri saya itu tidak bermoral. Ini harus dipahami ya. Ini bisa nih masih ada waktu 6 menit, silakan ada yang bertanya. 2, mulai panas. Ya, yang tengah tadi.
Yang saya pikir tadi agen film porno tadi. Ya. Baik, selamat siang Pak. Siang. Perkenalkan, nama saya Maksud Lubis Padi Prasanto. Baik. Saya dari Prodi Teknik Sipil. Saya ingin bertanya, apakah peperangan itu termasuk melanggar moral? Melanggar moral. Contohnya seperti yang terjadi sekarang Baik. antara Israel dan Gaza, Palestina. Ya. Jawabannya jelas, itu tidak bermoral. Dan itu melanggar moral Kristiani. Karena membunuh manusia, jangan membunuh kan. Jadi perang itu setan lawan setan. Jadi itu udah dijelaskan dulu. Jadi tidak ada moral Kristiani yang mengizinkan perang. Atau itu tidak bermoral karena biadab membunuh tadi. Ya. Bahkan kita disuruh mencintai musuh kita kan oleh Yesus. Kayak Rusia dan Ukraina, itu setan lawan setan. Ya. Rusia lawan Ukraina kan perangnya belum selesai itu. Masa lupa kalian? Udah mau setahun lebih dia perang. Ah, ini Israel Palestina. Ya. Jadi itu disebut setan lawan setan. Ya. Jelas ya? Pandangan Kristiani ya jelas. Jangan kau tanya lagi, Pak, bagaimana perang salib? Perang salib itu kan terjadi karena ya ada ketidakmanusiaan. Ya. Bagaimana kalau kita membela negara kita? Itu sudah jelas kata Yesus, berikanlah apa yang menjadi hak kaisar dan berikanlah apa yang menjadi hak Allah. Kalau kita disuruh berperang oleh negara karena ada negara lain menyerang kita, yaitu kewajibannya adalah kewajiban warga negara. Tapi sebagai ya orang beriman Kristiani, kita tidak pernah mengizinkan perang. Ya. Jadi perang itu menghasilkan yang namanya ya dendam. Dan dendam itu membuat manusia bermusuhan. Bayangkan itu beribu-ribuan tahun musuh-musuh ya terus. Ya. Jadi itu saja. Baik, yang di belakang tadi masih ada waktu ya 3 menit. Oh ini tadi yang sana. Ah ini calon pastor. Silakan. Laki-laki yang bertanya semua nih. Perempuan malu bertanya. Ya, silakan. Selamat siang Pak. Siang. Nama saya Dia Sergio Panemuan dari Prodi Teknik Sipil. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana cara menangkap hawa nafsu dalam untuk menjaga nilai moral dan etika? Baik. Ini memang hormonal ya. Kalau orang kesehatan bilang itu ada yang disebut dengan hormonal. Kalau kalian mimpi basah, yang laki-laki itu mimpi basah. Kalau yang perempuan itu sih enggak ada sih mimpi basah. Ada gak perempuan mimpi basah? Enggak ya. Kalau perempuan itu cinta itu lebih pada sesuatu yang sejahtera. Nanti dia punya suami yang pekerjaannya ini, dia lebih idealisme ya. Dia mengagumi orang itu bukan untuk seksual. Coba tanya perempuan. Laki-laki kalau lihat yang menonjol di dada perempuan dah mulailah naik dongkraknya. Lihat paha putih mulai. Ini itu adalah yang disebut dengan alamiah, ya. Belum disebut dosa karena baru alamiah. Mulai masuk dosa ketika kamu memikirkan dia untuk masturbasi. Gitu. Itu saja sebenarnya. Jadi perempuan itu harus hati-hati, ya. Karena kalian memang sering dijadikan objek seksual oleh laki-laki. Belahan nampak sedikit dah mulai mereka tuh garuk-garuk kepala. Cara melawannya gimana? Doa, hanya doa. Hah? Tutup mata, tetaplah bisa. Jadi begini. Jadi saya hanya mau menjelaskan sebenarnya dalam masalah seksual itu perempuan itu lebih tinggi, maka disebut dengan apa ya? Lebih tinggi dia, tetapi bukan hawa nafsunya. Mereka lebih, kalau nanti tanyalah dengan perempuannya. Saya tanya, ya, karena saya sudah punya istri, saya tanya dengan istri saya. Mereka tidak memikirkan nafsu seperti yang dipikirkan oleh laki-laki. Laki-laki itu kalau dia udah nembak, pistolnya keluar,
udah puas. Tapi kalau perempuan belum, dia tidak di situ dia pikirannya dia punya hidup yang enak, anak-anaknya terjamin, kemudian ya itu. Ya, jadi jelas ya? Ya, bukan dewasa. Aduh, susah juga menjelaskan ini. Saya menjelaskannya dengan cukup gamblang ini bukan karena kalian ini anak-anak lagi. Justru pendidikan seksual itu dimulai. Tetapi rangsangannya, titik syaratnya, kalau laki-laki itu kan langsung melihat bisa ya, rangsangnya. Kalau perempuan itu rangsangannya lebih misal. Makanya hati-hati kalau bersentuhan tangan, kemudian rambut dibelai-belai. Perempuan itu terbuainya karena ada yang memanjakan dia begitu. Makanya pegang-pegangan, peluk-pelukan, cium-ciuman itu berbahaya bagi perempuan. Berbahaya. Kalau laki-laki itu dia masih ya langsung melihat saja begitu. Kok enggak diajarkan ini ya? Di kelas 1 SMA, kelas itu kan ada tuh anatomi tubuh di pelajaran agama. Ini guru agamanya beda-beda kali ya? Atau enggak berani ngajarkan itu gitu? Mana yang enggak boleh dilakukan ya? Kalau perempuan ini kan ada beberapa titik yang enggak boleh disentuh ya. Ada di tangan, ada di kuping, ada di bibir, ada di mana? Di leher. Memang kalian lebih tahu dari saya. Baik. Ya. Waktunya habis. Terima kasih untuk perhatiannya. Kesimpulannya yang pertama, marilah kita bermoral. Ya. Jadi saya hanya mau dipesan, jangan kita menghamili anak gadis orang atau kita dihamili oleh anak laki-laki orang. Karena kalian nanti akan dipanggil Allah untuk menjadi bapak Katolik, ibu Katolik, ya. Yang boleh melakukan itu adalah yang telah menerima sakramen perkawinan. Ya. Sedangkan kalian nanti mungkin dipanggil menjadi imam, biarawan-biarawati, jagalah perjagaan dan keperawanan. Kalian boleh nakal, tapi kalau untuk bagian itu jangan nakal. Ya. Apalah artinya gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga. Ya kan? Ya. Gara-gara cairan berapa mili, ya kan? Mengakibatkan semangka tumbuh di perut orang. Jadi marilah kita berdoa, marilah kita menjadi 100% Katolik, 100% Indonesia. Salam. Mari kita tutup dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada kalian yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya kami